سعدنا في الدنيا أرجونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala masih melanjutkan pembahasan tentang ilmu, ya, pembahasan tentang ilmu. Itulah karena pentingnya ilmu. Ilmu itu sangat-sangat penting sekali, ya, sangat-sangat penting sekali. Karena itu, karena saking pentingnya, ya, maka kita mau tidak bisa pakai alasan apapun, ya, kita harus mencari ilmu. Sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kewajiban mencari ilmu itu mulai kecil sampai mau masuk ke liang lahat. Nah, ini sudah pas kalau bapak-bapaknya yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua sudah atau masih mau mengaji, ini pas. Jamaah orang tua kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali pernah mengatakan dalam satu syair demikian. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'amma jamu'iha bi bayanin zakain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Itu sebuah syair yang disampaikan oleh sahabat Ali. Syair itu kalau orang Melayu itu namanya apa? Pantun, ya, pantun. Nah, kelihatannya sepele walaupun toh pantun itu, tapi mempunyai makna. Ya, itu kalau orang Melayu. Kalau orang Arab itu syair. Ya, dalam syair yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, ala ketahuilah la tanalul ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, illa bisittatin, kecuali engkau akan dapat ilmu dengan syarat 6 perkara. Berapa, Pak? Berapa? Ya. Jadi syaratnya kalau kita mau mendapatkan ilmu harus melengkapi 6 perkara atau 6 syarat, ya. Tanpa dengan 6 syarat tersebut maka engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Illa bisittatin sa'umbika amma jumu'iha bi bayanin, di 6 perkara atau 6 syarat tersebut akan dijelaskan dalam syair berikutnya tadi. Rupanya 6 perkara itu apa? Zakain wa khirsin wa tibarin wa bulghatin
wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Nah, kalau bapak-bapak betul-betul pengen mendapatkan ilmu, maka harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah zakain. Apa itu zakain? Bahasanya kalau bahasa orang Jawa itu lobo, limpat. Limpat itu apa? Cerdas. Bener ya? Lincah. Jadi kalau diberikan pelajaran kepada gurunya, maka saking cerdasnya itu apa yang disampaikan oleh guru itu ngerti. Ya, ngerti dan paham. Ya, dan paham. Kalau dikasih isyarah oleh gurunya itu cepat tanggap. Isyarah yang disampaikan oleh gurunya cepat tanggap. Itu syarat yang harus dipenuhi, yang nomor 1. Kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak lincah, ya, plongo saja, ya, diterangkan gurunya, ya, blolak-blolok, plongo, apalagi bengong saja, ya, macam apa, sudah ngerti, tapi ternyata tidak ngerti atau tidak tahu, atau bahasanya Ustadz Da'at Zatib itu apa? Beleng itu apa? Oon itu apa? Bloon itu apa? Bengak itu apa? Geblek itu apa? Bodoh itu apa? Tolol itu apa? Bahlul. Banyak sekali Pak bahasanya. Bahasanya sampai luar biasa betul. Itu jadi murid itu harus cerdas. Apalagi ngajinya di malam hari seperti ini. Kalau nggak betul-betul cerdas nggak masuk, karena malam-malam itu sudah waktunya tidur. Gangguannya sangat luar biasa. Yang ngantuk, yang capek, yang pegel dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang murid harus cerdas, harus limpat, harus lincah, harus serba tanggap. Isyarah apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka insya Allah kalau kita bisa cerdas, bisa lincah, bisa tanggap, maka ilmu yang diberikan oleh atau yang disampaikan oleh gurunya itu tidak akan sia-sia. Itu yang pertama, zakain. Kemudian yang kedua adalah wakhirsin. Wakhirsin itu bahasanya lobo itu lomo itu apa? Dermawan, ya, dermawan. Jadi murid itu harus dermawan dalam segala hal, ya, waktunya, ya, tenaganya, ya, pikirannya, ya, doanya, ya, harta bendanya. Jadi murid itu jangan jangan berpangku tangan. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan apa, ya harus kita ikutin. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya. Waktunya ngaji, ya, kita saking dermawannya juga harus meluangkan waktunya untuk ngaji. Segala kesibukan apapun harus ditinggalkan. Kerjaan apapun harus ditinggalkan. Mau itu kerjaan mendapatkan uang atau tidak, itu harus ditinggalkan. Itu harus dermawan. Harus dermawan. Saling membantu, saling bahu-membahu kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya, kepada majelis taklimnya. Ya, di antara kawan mungkin ada yang butuh doa, ada yang butuh tenaganya, ada yang butuh solusi pemikirannya. Ya, itu sebagai seorang murid jangan pelit-pelit, ya. Ada kawannya yang kesusahan kita bantu, ada kawannya yang punya problem kita carikan solusinya, ada kawannya atau jamaahnya yang mungkin lagi kekurangan, kalau kita punya lebih ya kita kasih atau kita pinjemin atau kita utangin dan sebagainya. Nah, itu sebagai seorang murid harus dermawan, khirusin, harus lobo,
Ya. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kemudian yang ketiga, wastibarin. Sebagai seorang murid ketika mau mencari ilmu atau belajar agama itu harus sabar. Harus sabar. Jangan emosional, jangan sering marah-marah. Kemudian jangan bosanan. Ya harus sabar menghadapi berbagai macam ujian. Harus sabar menghadapi berbagai macam cobaan. Harus sabar menghadapi berbagai macam rintangan. Sabar menghadapi berbagai macam tantangan. Ketika mau belajar, mau ngaji, mau wirid, mau dzikir, rintangan apapun, cobaan apapun harus dilawan, harus diperangi. Acara TV sebaik apapun ditinggalkan. Acara keluarga juga harus ditinggalkan. Demi mementingkan untuk mencari ilmu. Apalagi acara keluarganya cuma jalan-jalan gitu saja. Ya kan? Biasanya kan seperti itu Pak ya. Kalau sudah tanggal muda, ya kan? Biasanya enggak jalan-jalan, maka kesempatan habis gajian dibawa anak istri untuk jalan-jalan sehingga tidak ngaji. Nah maka apa namanya, sebagai seorang murid, sebagai seorang santri harus sabar. Kadang-kalanya juga sabar, sering diperintah sama gurunya, diperintah suruh nyapu, diperintah suruh apa, membersihkan halaman, ya, diperintah untuk kerja bakti. Itu juga harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Kalau pengen punya kalau pengen dapat ilmu. Kalau nggak sabar ya nggak dapat ilmu. Nah kalau diperintah gurunya nggak mau bergerak, nggak mau dijalankan, akhirnya gurunya marah. Setelah marah, maka murid akhirnya tidak belajar karena dimarahin gurunya, keluar nggak ngaji lagi. Ujung-ujungnya juga tidak mendapatkan ilmu. Itu dakain wakhirsin wastibarin. Kemudian yang keempat adalah wabulghotin. Mencari ilmu itu harus dengan biaya. Ya, butuh modal. Syarat yang keempat harus mempunyai biaya, mempunyai modal. Nanti kadang dipungut untuk membayar iuran bulanan. Entah itu untuk membeli sapu, entah untuk membeli superpel, entah untuk membeli apa sajalah. Untuk kegiatan apa demi kelancaran belajar mengajar tersebut. Begitu juga ngaji. Ya. Saya masih ingat dulu waktu kita masih kecil, ya kan, di musola itu apa namanya, lampunya pakai lampu apa? Lampu sentir, lampu teplok, atau kami sudah agak keren sedikit Pak, namanya lampu apa? Lampu pitromak. Ya, pitromak yang bentuknya seperti ini, ya kan? Bahasa orang Jawa kami namanya lampu setrongking, ya kan? Lampu setrongking seperti ini kan membutuhkan apa? Membutuhkan minyak, membutuhkan pertus, terus membutuhkan kaos. Kadang nanti kacanya pecah. Nah ini kadang santri-santrinya apa namanya membawa iuran. Ada yang digilir. Hari ini Pak Alwan membawa minyak 1 liter. Besok Pak Puji, besoknya lagi Rivi, besoknya Pak David, besoknya Pak Heru, besoknya Pak Rehan, ya, besoknya lagi Pak Widoko, terus muter-muter sampai ke Pak Barum. Sudah selesai Pak Barum, balik lagi ke Tuan Muda. Itu terus Pak. Nah kemudian bukan hanya sekedar apa namanya minyak tanah saja. Kadang-kalanya juga ditarik iuran per 1 bulan itu, entah waktu zaman dulu ya, 50 rupiah, ada yang 25 rupiah, dikumpulkan sama ketuanya nanti untuk mengantisipasi kalau apa namanya kaos lampu setrongking itu putus ataupun jebol, ya, atau mungkin untuk mengantisipasi kalau kacanya pecah atau alat sapunya rusak. Itu Pak ya, itu kalau mau dapat ilmu. Mohon maaf kami tidak nyindir ya. Ada nggak bapak-bapak yang ditarikin iuran? Insya Allah jamaah kita yang tua-tua nggak pakai iuran aja ya. Lillahi ta'ala, ngajinya juga lillahi ta'ala. Rivi berapa per bulan ditarik sama kiainya?
Iuran tiap bulan berapa ditarik sama kiainya? Baru berapa ditarik kiainya? Tak jauh. Jadi akhirnya kiainya kasihan gitu. Nah ini mohon maaf, ini yang disampaikan oleh sahabat Ali ini sangat-sangat penting sekali. Kalau pengen dapat ilmu harus punya biaya. Ini gara-gara bapak-bapak tidak mengeluarkan biaya, makanya ngajinya suka-suka aja kan itu. Karena nggak mikir, alah pinter terserah nggak terserah, yang penting waktunya ngaji, ikut ngaji, kalau sempat, kalau nggak sempat ya nggak usah ngaji kan gitu. Betul nggak Pak? Tapi beda ketika bapak mengeluarkan modal tiap bulan ditarik sama kiainya misalnya 100.000 untuk iuran, mesti mikir, aku setahun ngaji nggak pinter-pinter, berarti rugi dong. Setahun kali 100.000 udah 1.200.000 yang ku keluarkan, itu belum lagi nih nanti iuran yang lainnya. Oh mungkin ini Pak, mungkin ini kekurangan kita itu seperti ini. Karena ngajinya gratis maka belajarnya juga tidak serius, suka-suka datang malah kadang ngantuk gitu aja. Kiainya ngoceh sampai berbuih, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu syukur kalau masih lewat. Kadang sama sekali nggak masuk, ya mental gitu. Yang bendal bahasa orang Jawa. Nah ini jadi wabul gotin. Makanya kalau Pak RT atau ketua kita itu kadang kalau hari malam Jumat nggak ngasih aba-aba, nabung. Nah, itu karena untuk kepentingannya jamaah. Nah, tapi bukan organisasinya, ya untuk jamaahnya saja. Kepentingannya apa nggak tahu. Ini ternyata syarat yang keempat yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, agar kita mendapatkan ilmu itu harus punya biaya. Gak percaya, tanya sama Mas Ardi, jauh-jauh dari Marina City, Batu Haji sana sampai kemari. Kalau nggak punya modal, nggak bisa beli minyak untuk mobilnya, bisa ngaji nggak Le? Mesti libur sih gitu. Entah alasannya capek, padahal sebetulnya nggak punya duit barangkali. Jauh masanya PP udah berapa? Nggak cukup 50.000 Pak. Ya kan? Pak Rifi juga sama. Kalau Bapak Arum hanya 5 langkah saja kan itu. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syarat untuk mendapatkan ilmu yang keempat adalah bulughah, mempunyai sangu. Ya, seapes-apesnya sangu untuk beli rokok lah ya kan Pak ya. Itu ngobrol-ngobrol bisa awet, bisa gayeng karena ada rokoknya kan. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin. Kalau pengen mendapatkan ilmu harus mendapatkan petunjuk daripada guru, tidak boleh mendapat petunjuk dari Google. Harus mendapatkan petunjuk daripada guru dan tidak boleh mendapatkan petunjuk dari Google. Google ini kadang yang menyesatkan juga kok Pak. Gak percaya coba dah Google Map itu. Kalau pas kita mau kemana-mana ngikutin Google Map, ya kita harusnya lurus, diarahkan suruh belok kiri. Akhirnya nyasar. Kalau sempat nggak menguasai lokasi, muter-muter nggak karu-karuan gitu. Ya. Maka ini eksistensi daripada seorang guru itu sangat penting sekali, Ya. Agar kita bisa mendapatkan ilmu, maka harus mendapatkan nasihat-nasihat ataupun petunjuk-petunjuk daripada seorang guru. Maka kalau ngaji jangan menyepelekan guru Pak. Guru ini nggak gampang ini. Ya. Bapak-bapak sebagai murid enak, pokoknya malam Jumat datang ngaji, ya. Nggak harus persiapan nanti ngaji apa ya. Terus ingat-ingat kemarin itu bahasanya apa ya. Kalau Pak Baru masih ingat, jangan diingat apa betis. Yang diingat betis katanya. Man gitu. Jadi gurunya bingung, ya. Gurunya harus belajar apa yang aku persiapkan untuk nanti malam, sampai mana pelajarannya nanti malam itu ya. Belajar dulu gurunya itu Pak. Ya paling enak murid. Gimana nggak enak? Ya kan? Tinggal datang gitu aja, ya. Hanya terima gitu aja. Masih syukur kalau mau terima. Ya kadang datang langsung setor
setor tidur, ditengok kawannya tuh kayak macam khusyuk betul, nggak taunya ngorok. Kasihan kiainya ngecopras ngalor ngidul nggak karu-karuan. Begitu selesai pengajian ditanya nggak ngerti. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka syarat yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, dan harus mendapatkan petunjuk daripada seorang guru. Terutama di akhir-akhir zaman seperti ini harus berhati-hati mencari seorang guru, mencari seorang kiai. Ya, banyak yang bertopeng gestur yang menggiurkan, memakai kostum yang menggiurkan, seolah-olah kelihatan orang alim, ya, pakai jubah, pakai sorban, pakai peci putih, ya, kemana-mana megang tasbih, ya, kelihatan orang alim pak ya. Ya, pakai minyak wangi, jadi ngomong nggak ngomong, ngomong itu ya diomongkan agama aja, padahal ngaji nggak pernah, apalagi di pesantren suruh baca kitab kuning juga nggak ngoh, boro-boro yang kitab kuning, kitab putih aja gelebekan ya. Boro-boro yang kitab kundul, kitab yang jenggotan aja nggak bisa dibaca. Ini harus hati-hati, harus hati-hati. Jangan terjebak dengan kostum, jangan terjebak dengan casing. Casingnya bagus tapi ternyata ilmunya nol. Nah, maka hati-hati kalau mencari seorang guru. Banyak sekarang di media sosial, di media elektronik, di televisi, di YouTube, ya, mengaku-ngaku seorang kiai, seorang ustadz, nggak taunya malah nipu jamaahnya, yang ditipu berpuluh-puluh, beratus-ratus juta, ya, dengan memakai kedok sodako. Ada juga yang mengaku-ngaku kiai, ya, hari-hari dipanggil orang lain seorang ustadz, menghamili muridnya sendiri. Masya Allah, yang dihamilin bukan 1-2 murid, berapa? Udah dengar semua pak? Nah, padahal kalau di saat itu murid-muridnya juga enggak istilahnya enggak percaya kalau dikasih tahu gurumu tuh enggak betul, saking fanatiknya sama gurunya, ya kan? Enggak dilihat sepak terjangnya, ibadahnya bagaimana, terus track recordnya dalam kesehariannya bagaimana, enggak, ya. Ternyata sekarang baru pada terbuka semua. Ini harus berhati-hati mencari seorang guru. Yang kelima, kemudian yang terakhir kata sahabat Ali, agar kita mendapatkan ilmu adalah syarat yang keenam ini watuli zamani, dan harus lama waktunya pak. Jangan hanya sekedar ngaji kilatan, ya, 1 bulan 3 bulan terus jadi seorang ustadz. Apalagi sekarang banyak yang mu'alaf itu, ya, baru mu'alaf setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi ustadz, jadi kiai, ya. Sehingga ceramahnya itu cuma jelek-jelekan orang saja, ya, menghina agamanya yang dulu diikutinya. Banyak enggak pak? Dengar enggak? Ya kan? Ceramahnya hanya provokatif aja, ngompor-ngomporin orang, menjelek-jelekkan orang, jelek-jelekkan pemerintah, jelek-jelekkan umaro, juga jelek-jelekkan umatnya sendiri ataupun umat Muhammad, atau jelek-jelekkan kita. Ini karena apa? Karena ngajinya baru 2 tahun ataupun 3 tahun. Nah kita juga begitu. Kata-kata sahabat Ali, kalau kita mau mendapatkan ilmu haruslah lama waktunya. Jangan hanya cuma setahun setiap malam Jumat ngaji, nggak pinter, males, bosan, ya, sama. Nah, berdoa juga demikian. Udah sebulan berdoa, 2 bulan berdoa, tapi nggak dikabul-kabulkan, akhirnya males, ya, males berdoa. Nah, maka agar kita betul-betul mendapatkan ilmu, kita harus belajar dengan waktu yang lama. Agar bagaimana? Semakin lama kita dapatkan ilmu itu, maka semakin kuatlah ilmu yang ada atau yang nempel di dalam pikiran kita. Semakin cepat kita mendapatkan ilmu secara instan, maka semakin cepat hilangnya ilmu yang kita ketahui itu tadi. Karena itu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat betul pesan daripada sahabat Ali radhiyallahu an, agar kita betul-betul mendapatkan ilman nafi'an,
Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa kita laksanakan atau kita kerjakan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang umat yang betul-betul cinta kepada kekasih kita yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.